never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pria culun paling beruntung. Halo cuy, balik lagi nih sama gua di film Bang. Bukan ya, bukan. Kali ini tuh di Biru Laut Film. Tak Init 2023 menceritakan sebuah kisah yang bisa menginspirasi untuk selalu berusaha mengejar apapun yang kita inginkan dan kita impikan. Berfokus pada kisah liburan singkat namun berkesan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Di awal film, Martin, bocah yang baru berulang tahun ke-18 bercerita nih. Liburan kali ini dia menemani saudaranya yang bernama Chino untuk berlibur bersama teman-temannya. Mereka berlibur ke sebuah daerah bernama Santo Tomas. Ini dia saudaranya Martin yang baju putih cuy. Yang satunya lagi temannya Chino namanya Pablo. Sedangkan penjaga villa ini bernama Mamong Dado. Ya, jadi si Martin ini mah ikut berlibur cuma supaya orang tuanya mereka nih ngizinin untuk liburan cuy. Makanya Martin lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, sedangkan Chino dan Pablo lagi menjemput teman mereka. Namun yang datang hanya seorang gadis sehat bernama Nadine. Harusnya tuh ada 3 orang gadis yang datang. Namun dengan berbagai alasan ya cuma si Nadine nih yang ikut liburan bersama mereka. Ya udahlah daripada nggak ada sama sekali kata si Pablo ya, Nadine pun diangkut. Di sisi lain di tengah keheningannya Martin, tiba-tiba ada seorang tante-tante lewat begitu aja cuy di hadapannya. Seluruh pikiran, mata, pandangan dan dunianya Martin pun langsung tertuju pada tante ini. Bagaimana bisa? Ciptaan Tuhan yang sangat indah kok bisa-bisanya lewati depan matanya? Martin pun langsung bertanya pada Mamong Dado. Nah, ternyata di sebelah villa mereka adalah villa milik pejabatnya Filipina. Yang dimana tante-tante yang Martin lihat tadi itu simpenannya pejabat itu cuy. Mandado ang caretaker ng rest house na to. Mandado. Nadine, Chino, Pablo sudah sampai di villa nih. Mereka pun langsung ganti baju untuk menunggu matahari terbenam sambil bersenda gurau. Namun itu semua hanya menunggu untuk saat yang tepat. Saat Chino pergi ke dalam villa, Pablo pun langsung melancarkan aksinya. Aksi untuk melakukan cocok tanam sambil melihat matahari terbenam. Kebetulan si Nadine anaknya emang suka olahraga cuy. Di saat makan malam udah siap, Martin pun mencari Paulo dan Nadine. Yang ternyata mereka lagi asik bercocok tanam di semak-semak. Gokil. Nadine ini sehat banget cuy. Di rumah sebelah kita pun diperkenalkan dengan pejabat yang tinggal di villa ini. Pejabat ini bernama Robbie. Sedangkan tante berbaju putih ini namanya Adele. Dan abang-abang yang lagi di dapur namanya Simon. Simon ini penjaga villanya cuy. Diem-diem Martin pun mengendap-endap nih melihat ke villa ini. Rasa ingin tahunya Martin harus berakhir kecewa setelah melihat tante Adele ternyata udah punya pawang. Martin pun pulang dengan kepala tertunduk lesu. Berbanding terbalik nih dengan Pablo dan Nadine yang datang dengan senyum sumringah. Balik ke tante Adele nih cuy. Karena Pak Robi ini gak bisa lama-lama nih, jadi Pak Robi pun langsung ngajak tante Adele untuk langsung melakukan cocok tanam. Gak pakai basa-basi lagi nih mah, karena mereka mah udah sama-sama tahu mau ngapain lagi ya kan. Tante Adele, ini mah apotik tutup cuy, kagak ada obat. Yang kasihan mah si Simon, cuma bisa denger doang. Mau gabung, tapi ya gimana ya, dia mah cuma penjaga villa doang. Tante Adele ini sebenarnya selalu berusaha untuk jadi nomor 1 bagi Pak Robi. Namun ya Tante Adele mah harus sadar diri bahwa dia cuma simpenan. Seperti kali ini, Tante Adele harus mengalah saat istri sahnya Pak Robi menelpon. Tuh kan, Tante Adele mah, aduh. Ya akhirnya Pak Robi pun harus pergi dan pulang ke keluarga aslinya cuy. Tante Adele sendirian deh. Di sisi lain, Chino, Pablo, dan Nadine sedang asyik nih menikmati malam sambil bermain asap. Nadine ini emang bener-bener ya, bener-bener doyan berolahraga. Gak cuma sama Pablo, Nadine pun mengajak Chino untuk ayolah keringetan bareng. Ya disitunya lagi olahraga tapi si Martin tetap aja sad boy. Menatapi rumah dan berharap Tante Adele keluar. Pas Tante Adele beneran keluar, si Martin malah kabur. Pas sampai di villanya, Martin pun malah disambut Nadine dan Pablo yang lagi olahraga bareng cuy. Cuma beralaskan tikar, mereka pun gasken aja lah pokoknya ya. Martin mah gak peduli, dia lebih memilih buat tidur aja. Tapi bayang-bayang Tante Adele tiba-tiba datang, yang membuat Martin pun langsung mengasah pedangnya yang udah siap lepas landas cuy. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pablo yang semalam olahraga terlalu keras
tepar. Sedangkan Nadine yang mau menikmati suasana pagi di pantai, yang mengajak Martin nih yang udah bangun ya kan. Di sini Nadine pun yang jam terbangnya udah tinggi nih, memberi nasihat kepada Martin supaya lebih menikmati masa mudanya dan jangan terlalu sering sendirian aja. Kalau butuh bantuan, kabarin aja ya, kata si Nadine. Tapi si Martin mah nggak peduli ya dengan ajakan Nadine. Yang ada di pikirannya ya cuma Tante Adele. Martin pun kembali datang ke villa sebelah. Nah, kali ini dia udah ditunggu nih sama Tante Adele. Tante Adele ternyata orangnya ramah banget cuy. Mereka pun kenalan. Wah, si Martin pun langsung senyum sumringah nih. Walaupun cuma sebentar, tapi itu udah cukup bagi Martin untuk berimajinasi. Tapi semua itu harus buyar, karena Chino tiba-tiba menggedor Martin supaya cepetan untuk keluar. Ya elah, kata si Martin, nanggung nih. Apalagi si Martin selalu dicengin nih sama Chino, Pablo, dan Nadine. Karena si Martin hanyalah seorang bocah culun, dia pun gak bisa melawan cuy. Hoy, tangina mo, nagjajakul ka na naman, no? Di sisi lain, Tante Adele selalu berusaha untuk jadi nomor satu di hatinya Robby. Namun, lagi si Robby mah menegaskan bahwa Tante Adele ini cuma simpenannya doang. Jangan ganggu dia, dia mah lagi sibuk, kata si Robby ya. Tante Adele pun melampiaskan kekesalannya pada Simon. Apa iya Mon, kita hidup begini terus, terpenjara di villa dan melayani Bapak Robby. Tante Adele pun memilih menghabiskan waktu di tepi pantai. Nah kebetulan ada si Martin, ya udah dipanggillah si Martin. Oi Martin, kata Tante Adele nih. Hoy, halika. Tante Adele orangnya ramah banget ya, si Martin malah tegang. Martin bocah culun bingung nih harus ngapain. Tante Adele pun mengajak Martin menghabiskan waktu bersama. Menghabiskan waktu dengan masak bareng dan makan bareng. Mereka pun berbincang-bincang layaknya sepasang teman. Pasti Tante Adele sangat kesepian. Makanya kehadiran Martin benar-benar membuat Tante Adele jadi seneng. Apalagi mereka juga menghabiskan waktu dengan duduk di pinggir pantai. Wah, Martin ya. Di sisi lain, si Martin malah dikasih nasihat nih sama Nadine, Chino, dan Pablo. Buat jangan mimpi deh bisa deket sama tetangganya itu. Beda lagi nih sama Mamong Dado. Mamong Dado memberikan nasihat serius sama Martin. Sebaiknya Martin jangan nyari masalah. Tante Adele simpenannya pejabat. Jadi mending Martin jangan aneh-aneh deh, kata Mamong Dado nih cuy. Tapi setidaknya Martin jauh lebih berani dibanding Chino dan Pablo yang cuma bisa memperhatikan Tante Adele dari jauh doang. Tante Adele yang lagi berjemur jadi pusat perhatian nih bagi Chino dan Pablo. Mereka pun saling lempar imajinasi dan fantasi. Sampailah Nadine datang dan membuyarkan mereka berdua. Asli cuy, Nadine sehat banget. Bukan kaleng-kaleng ini mah. Nah walaupun sudah dinasehati sama Mamong Dado, tapi Martin tetap aja loh gasken bertemu dengan Tante Adele. Namun kali ini Martin malah bertemu dengan Simon. Simon pun menatap sinis kepada Martin. Untung aja Tante Adele keluar dan mengajak Martin bermain air. Dengan di bawah matahari terbenam, Tante Adele pun jujur kepada Martin bahwa mereka ini nggak boleh terlalu sering bersama. Ya karena Tante Adele adalah simpenan cuy. Harus siap kapanpun Bapak Robby datang. Tante Adele pun pergi meninggalkan Martin. Kenapa? Karena Pak Robby udah datang. Langsung deh Adele menyambutnya dengan sangat lembut. Namun tiba-tiba Pak Robby merasakan sakit di bagian dadanya. Apakah yang terjadi? Di villa sebelah, Pablo mempersilahkan Chino untuk bermain bersama Nadine. Di luar nalar, Nadine anaknya suka olahraga juga penasaran sama Chino. Ya udah, mereka udah ada di arena, Nadine pun langsung memasang kuda-kuda, melakukan olahraga bersama Chino. Nadine. Martin yang sama sekali tidak tertarik dengan mereka malah memilih buat kabur nih ke villa sebelah. Dengan mengendap-endap, Martin pun justru melihat saat Tante Adele lagi melayani Bapak Robby. Sangat terlihat bagaimana servis bintang 5 yang Tante Adele ini berikan. Jam terbang yang tinggi merupakan jaminan mutu bagi Bapak Robby nih yang udah capek jadi pejabat memikirkan rakyat. Rakyat Filipina ya. Martin pun cuma bisa menelan ludah dan mengelus dadanya sendiri. Yang ternyata bukan cuma Martin doang yang mengintip, tapi Simon juga menguping. Diam-diam Simon juga mengincar Tante Adele. Namun apalah daya, Simon hanya seorang pembantu. Tidak mungkin dong Simon menikmati milik majikannya cuy. Di sisi lain, Nadine terlari-lari ke kamar mandi memuntahkan cairan masa depannya Chino. Sangat kental dan berwarna putih, langsung Nadine keluarkan di wastafel. Si Chino pun cuma cengangas-cengenges doang nih melihat Nadine yang lagi kumur-kumur. Bukannya marah, Nadine malah berterima kasih. Anjir, Nadine. It's okay. Love you.
Singkat cerita, sesaat setelah bercocok tanam, Pak Robi kembali merasakan sakit yang teramat sakit di bagian dada. Keadaan menjadi panik, seorang pejabat Filipina mengalami sakit. Pak Robi pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Simon. Di keesokan harinya, Nadine pun kembali memberikan nasihat kepada Martin. Kali ini, Nadine yang nakal berubah menjadi Nadine yang bijak. Layaknya seperti seorang kakak, Nadine memberikan nasihat kepada Martin bahwa Tante Adele adalah simpenan. Martin hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Tante Adele adalah sesuatu yang tidak mungkin Martin gapai. Ayolah Martin, sadar. Itulah nasihat dari Nadine, cuy. Di sore harinya, bagai petir di siang bolong, Simon memberi kabar duka. Pak Robi meninggal dunia. Di perjalanan ke rumah sakit, Pak Robi terkena serangan jantung. Dan sekarang Pak Robi telah bersama keluarganya. Ini keluarga benerannya ya, maksudnya ya. Tante Adele pun lagi dan lagi disadarkan fakta bahwa ya dia cuma simpenan aja. Dia sayang sama Pak Robi, tapi dia nggak bisa ketemu dengan Pak Robi untuk terakhir kalinya. Simon pun menyuruh Tante Adele buat beres-beres, karena bisa jadi ya, keluarga Pak Robi ini akan menggerebek villa ini. Jadi buat cari aman, Tante Adele harus kabur nih. I need to see him. Hindi pwede. Bakit? Kabar duka tentang Pak Robi pun sampai ke telinga Mamong Dado. Ia pun memberitahu anak-anak kalau Pak Robi penghuni sebelah meninggal dunia. Martin tampak sangat khawatir tentang keadaan Tante Adele. Langsung deh Martin berlari ke villa sebelah. Di sana ia pun langsung disambut oleh Tante Adele yang seakan-akan nih memang sudah menunggu kedatangannya Martin. Tante Adele terlihat sangat rapuh, sangat membutuhkan sosok pria yang bisa jadi sandaran. Dan disinilah kehadiran Martin akhirnya yang diharapkan oleh Tante Adele. Berawal dari sebuah pelukan, Martin akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Sungguh, Martin adalah bocah culun paling beruntung. Di sisi lain, Nadine, Pablo, dan Chino lagi olahraga bersama cuy. Ini maksudnya mereka olahraga bertiga ya. Wah, Nadine pun harus kerja keras mengimbangi permainan penuh semangat dari Chino dan juga Pablo. Pokoknya hari ini tuh bener-bener hari paling indah lah bagi Martin. Ia pun keluar dari villa dengan rasa bangga dan rasa lega. Begitu sampai di villanya, ia pun juga bertemu dengan Nadine, Chino, dan Pablo yang juga habis olahraga bersama cuy. Nah, diam-diam Tante Adele pun memilih kabur sendiri tanpa bantuan Simon. Kemana perginya Tante Adele kita pun tidak tahu, termasuk juga Martin. Begitulah akhir dari film Tuck In It 2023. Sebuah kisah liburan yang tidak akan terlupakan bagi Martin. Bocah culun berumur 18 tahun yang paling beruntung. Tidak ada yang tidak mungkin cuy, asalkan kita terus semangat dan bekerja keras. Jiwa muda yang Martin miliki terus menerabas semua nasihat yang diberikan kepadanya. Nasihat buat jangan mendekati Tante Adele, tapi Martin mah tetap aja gas terus. Dan pada akhirnya ia pun berhasil mewujudkan impiannya cuy. Terkadang memang kita ini harus nekat meraih impian kita cuy. Jadi tetap semangat ya mengejar apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian cita-citakan. Sekian dari gua, makasih udah nonton, gua cabut dan dadah.